Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Linda di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas materi mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang pertama yaitu makna hubungan internasional. Nah, Ibu yakin di sini kalian pasti sudah sering mendengar ya tentang istilah hubungan internasional, baik dari TV, koran, artikel, dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih hubungan internasional itu? Jadi, secara umum, hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global. Artinya, hubungan internasional dilakukan dengan melintasi batas negara. Nah, menurut para ahli, hubungan internasional ini terdiri atas 3 konsep. Yang pertama yaitu politik luar negeri. Jadi, politik luar negeri ini adalah seperangkat kebijakan yang diambil oleh negara dalam melakukan hubungan internasional. Yang kedua, hubungan luar negeri, yaitu hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, yaitu politik internasional, yaitu politik yang mencakup kepentingan, tindakan, maupun interaksi antar negara. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian tahu nggak kenapa ya Indonesia itu harus melakukan hubungan internasional? Ya, jadi ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi mengapa Indonesia itu harus melakukan hubungan internasional. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internalnya adalah berupa adanya kekhawatiran tentang keberlangsungan hidup. Jadi Indonesia ini harus melakukan hubungan internasional dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu negara. Jadi seperti yang kita ketahui, tidak ada satupun negara di dunia ini yang autarki. Dengan artian, tidak ada satupun negara yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, yang terakhir yaitu mengenai politik luar negeri Indonesia. Jadi Ibu mau tanya lagi nih, kira-kira adakah di antara kalian yang tahu politik luar negeri apa sih yang digunakan oleh Indonesia? Ya, benar sekali. Jadi, politik luar negeri yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Nah, politik luar negeri bebas aktif ini pertama kali dicetuskan oleh wakil presiden pertama kita, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 2 September 1948. Pada saat itu, beliau berpidato dan di dalam pidatonya tuh terdapat penjelasan mengenai Indonesia, di mana Indonesia itu harus dapat menentukan sikap dan tujuannya sendiri tanpa ada paksaan dari negara lain. Nah, pendapat dari Bapak Muhammad Hatta inilah yang kemudian dirumuskan menjadi politik luar negeri bebas aktif yang digunakan oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Lalu, apa saja kerjasama yang pernah dilakukan oleh Indonesia dalam lingkup internasional? Yang pertama, Indonesia pernah menjadi anggota ke-60 PBB pada tahun 1950. Tetapi Indonesia sempat keluar pada tahun 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tapi setelah itu Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB pada tahun 1965 dan tetap menjadi anggota yang ke-60. Yang kedua, Indonesia memprakarsai terselenggaranya Konferensi Asia Afrika atau yang dikenal dengan KAA yang dapat menguatkan solidaritas antara negara-negara di kawasan Asia Afrika dan melahirkan yang namanya Dasar Sila Bandung. Yang ketiga, Indonesia pernah menjadi pendiri dari Gerakan Non-Blok atau GNB. Yang keempat, Indonesia pernah menjadi pemerkasa berdirinya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, di mana ASEAN ini terdiri atas negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Itulah penjelasan dari materi kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu ada tayangan video nih untuk kalian. Penasaran tayangan video tentang apa? Langsung saja kita lihat tayangan video berikut ini. Rumah sakit Indonesia ini terletak di perbukitan di luar Jabalia, kamp pengungsi terbesar di Gaza. Setiap harinya, rumah sakit yang dibangun dari sumbangan warga Indonesia melalui lembaga swadaya masyarakat senilai 9 juta dolar ini menangani lebih 250 pasien. LSM Medical Emergency Rescue Committee, MERSI, yang mengorganisir bantuan untuk rumah sakit ini mengatakan, pembangunan rumah sakit yang dibuka akhir Desember lalu terganjal sejumlah hal, termasuk pembatasan impor oleh Israel. Karyawan rumah sakit berjumlah sekitar 400 orang dengan gaji dari Kementerian Kesehatan Palestina.
Kamar-kamar di rumah sakit ini diberi nama sesuai para pendonor dan sebagian nama-nama pulau di Indonesia. Rumah sakit yang dibuka tanggal 27 Desember lalu itu diharapkan dapat membantu sekitar 300.000 orang yang tinggal di perbukitan luar Jabalia dekat lokasi rumah sakit.